kita bisa mendapatkan hasanah lagi, penebalan lagi tentang pengendalian diri dari Mas Pram. Beliau adalah suri toladan bagi teman-teman penggiat yang terus istiqomah hampir 20-an tahun, yang haus akan ilmu, haus akan hasanah-hasanah mengenai Islam, mengenai budaya. Moga Mas Pram mungkin jenengan bisa tambah lagi penebalan mengenai pengendalian diri, waktu dan tempat. Saya persilahkan Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali teman-teman. Ini sudah mulai agak ramai ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Anginnya udah mulai seperti ini ya. Teman-teman, saya kalau ngomong puasa itu ada satu dari Tuhan pun berpuasa ya. Itu namanya puasa dan kesenangan. Puasa dan kesenangan. Judul salah satu esai dari Mbah Nun dalam buku yang namanya tadi Tuhan pun berpuasa, itu namanya puasa dan kesenangan ya. Kita awali dengan tujuan penciptaan manusia di bumi ini. Ini kalau saya konsepkan ke Sangkanging Paraning Dumadi ya. Jadi apa tujuannya itu ya. Yang saya tahu di Al-Zuriyat Al-Dariyat itu kita sebagai Abdullah atau sebagai yang mengabdi kepadaku gitu ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang kedua fungsinya adalah di surah Al-Baqarah 30 sebagai Khalifatullah ya. Nah, keduanya ini harusnya berjalan bersamaan. Bersamaan artinya gini, pada saat kita disuruh kontrol, sebenarnya semua ibadah itu sebenarnya Allah, kalau kita pakai bahasa ini kan nggak perlu ya, tapi sebenarnya itu cara kita untuk bisa menyapa ya, menyapa Allah. Misalnya sholat itu kan sifatnya memang ada jamaah, tapi sebenarnya itu berhadapan langsung. Jadi Allah memberikan semacam channel untuk bisa saling menyapa, termasuk pada saat puasa ya. Pada saat puasa coba kita, Rasulullah pernah bilang jihad terbesar itu adalah hawa nafsu ya, melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau kita mau pakai apa ya, terminologi di Jawa itu ada yang namanya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu supiah, dan nafsu mutmainah. Nafsu lawamah ini dipakai untuk survival sebenarnya, marah itu ya. Jadi kalau misalkan dulu orang belum ada makanan, masih berburu ya, terus pakai nafsu amarah ini untuk bisa membunuh ya, kemudian dia bisa makan. Nah, berkembangnya peradaban ya, di mana orang udah bisa bertani, bercocok tanam, orang mulai mengumpulkan barang-barang. Nah, ini kecintaan pada barang-barang ini sebetulnya nafsu lawamah. Ngumpulin itu nggak masalah, ngumpulin barang setelah kita sudah mulai tidak ada bahaya lagi, ini sudah bisa kita mulai kumpulin barangnya. Nah, iblis mulai merasuki di sini sebenarnya. Mulai orang itu mulai serakah, mulai pengen menang sendiri dan seterusnya. Karena ngumpulin barang-barang ini. Ini hal-hal yang dasar sebenarnya. Jadi orang udah mulai hilang rasa bahayanya, mulai bisa santai gitu ya, atau mulai bisa ngumpulin barang-barang. Tujuannya untuk apa? Fasilitas hidupnya meningkat. Ya. Jadi kalau teman-teman ada lihat aktivis dari orang mungkin nggak punya, terus jadi orang yang berada dengan fasilitas macam-macam itu, tiba-tiba harus miskin lagi, itu nggak akan kuat. Itu lebih berat dibandingkan dengan tadinya orang kaya terus tiba-tiba miskin. Jadi kalau dari miskin udah pernah ngerasain miskin, kemudian jadi kaya karena fasilitas, miskin lagi, itu lebih berat dibandingin orang yang tadinya kaya gitu, terus turun jadi miskin. Nah, itu dia. Jadi udah pernah ngerasain miskin duluan, nggak mau balik lagi. Jadi kalau ada yang nentang, misalnya fasilitasnya dicabut, ya, nah dia melarat lagi, itu nggak rela. Nah ini, Allah itu menyapa itu. Kenapa kita puasa kan salah satunya karena kita memang dibekali nafsu pada saat manusia itu turun ke bumi ya, dikasih tadi ya, 3 hal ya, amarahnya tadi, lawamah, biar dia bisa survive, bisa dia mulai membangun rumah, dan kemampuan mengumpulkan ini kan bisa jadi menarik lawan jenis ya. Kalau orang kaya pasti
Nah, ini mulai ada teori ini apa orang menghormati orang kaya terus menghina orang miskin itu sejak sebenarnya referensinya dari Adam Smith, bukunya Adam Smith. Itu juga dia bilangnya seperti itu. Jadi orang mulai karena sudah mulai ada yang tahu atau harta itu dianggapnya orang yang mulia, yang nggak punya itu dianggapnya orang hina. Jadi seperti itu. Nah itu nanti akan mereka pemikiran Nietzsche. Jadi Nietzsche juga kita bicara di Rebuan nih maksudnya. Ya. Nah setelah nafsu mengumpulkan diri ini udah ada, kemudian ada yang namanya nafsu supiyah, ini ego. Jadi pengen dihargai, pengen dianggap sebagai yang paling besar, paling kuat, paling hebat itu adalah nafsu-nafsu yang sifatnya supiyah. Nah kalau ketiganya bisa di-maintain itu latihannya dengan salah satunya puasa tadi, ya bisa maintain antara ketiga nafsu ini, maka dia akan jadi yang namanya nafsu mutmainnah. Jadi empat nafsu ini. Yang kita latih sekarang itu ya kan sebenarnya puasa itu kan ada dua ya, maksudnya secara fisik ya tentu nahan lapar, secara rohani atau isinya itu dari kulit ya. Kalau nahan lapar itu cuma sekedar kulit, isinya itu ya biar kita bisa menahan hal itu. Untuk apa ditahan-tahan itu? Satu saat dia ditugaskan sebagai khalifah, memimpin orang, memimpin bangsa mungkin yang lebih besar lagi, atau itu udah siap dengan hal itu, nggak tergoda lagi. Saya kasih contoh mungkin Sayyidina Umar ya, dia dicari sama orang Persia atau apa gitu ya, mana pemimpinmu? Ternyata masih tiduran di lemperan masjid, tiduran aja dia, nggak ada pengawalnya. Ini kok pakaiannya begini, kok kan dia kan bisa ngalahin Persia, kok bisa pemimpin itu seperti itu? Karena memang dia butuhnya cuma itu, nggak butuh yang lain-lain. Dia nggak butuh kemewahan macam-macam, tapi sudah bisa punya kebijaksanaan yang bisa, yang penting yang orang lainnya sejahtera. Nah output dari puasa sendiri itu apa? Kalau besok kita di hasil dari bulan puasa ini jadi tambah peka sama penderitaan orang, makin sayang sama orang, itu berarti puasanya berhasil. Tapi kalau masih marah-marah aja, masih ngamukan gitu ya, itu berarti ada yang salah gitu. Nah itu mungkin refleksinya seperti itu. Itu saya ngambil dari puasanya. Nah puasa yang ditulis sama Mbah Nun ini salah satunya adalah pada saat kita berkaca, salah satu dari mungkin cerminan buku ini ya, itu yang kita lihat sekarang di muka kita di cermin itu pasti yang kita sukai barang-barangnya, ya bajunya, ya mungkin aksesorisnya yang kita sukai, karena udah natural seperti itu. Adakah kita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka? Kan puasa itu sebenarnya nggak suka kita. Siapa yang suka puasa? Suruh nahan-nahan terus gitu. Suka aja nggak suka? Ada yang suka puasa? Jujur aja. Ya. Enggak, makanya justru karena nggak suka itu disuruh. Itu dalam salah satu yang dicari dari buku yang puasa dan kesenangan. Kalau orang cuma mau yang senang-senang aja, kalau di sini Mbak Nun bilangnya itu seperti bayi. Saya baru paham puisinya Mbak Nun mengenai menetralkan diri sendiri. Itu isinya adalah salah satunya ternyata setelah kegagahanku dipacu, tangisku tak sejauh dari tangis bayi. Maksudnya adalah ya cuma nyari kesenangan doang gitu, seperti itu. Kapan kita terakhir melakukan sesuatu yang kita nggak senang tapi banyak orang manfaatnya dapat? Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi hati-hati juga dimanfaatin orang. Jadi ini kan dua aspek ya. Kita sebagai Abdullah itu punya disuruh nahan, disuruh apa ya istilahnya, rendah hati, disuruh untuk bersama egaliter, terposoliro, macam-macam di situ. Tapi kalau setelah sekaligus kita disuruh jadi yang namanya khalifah, yang harusnya kita tetap berkembang secara skill, secara mental, mengatasi diri sendiri, mengatasi semua masalah, kita kecilin, kita selesaikan dengan itu. Makanya dulu awalnya saya usulnya sebenarnya puasa Ubermensch. Ubermensch itu manusia unggul, ya. Nah ini yang kita sedang lakukan. Jadi puasa salah satunya yang bisa kita dapatkan. Nanti impactnya setelah Ramadan ini, apakah kita tambah bisa nahan marah misalnya contohnya, makin produktif, apakah seperti itu? Kalau belum ya besok tahun depan kita ulang lagi insya Allah kalau masih ada umur gitu ya. Ya kira-kira itu yang saya dapat dari buku Mbah Nun ya, itu dulu. Mungkin nanti kita sambung lagi untuk terima kasih Mas Amin, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.